Misteri Sirah Cai Sumedang. Tahun 1960, di sebuah kampung yang terletak di lereng perbukitan Sumedang, hiduplah seorang gadis remaja bernama Neneng. Usianya baru menginjak sekolah menengah atas. Seorang anak yang rajin, sopan, dan sangat disayangi orang tuanya, Ce Ima dan Bapak Priyatna. Hari itu, seperti biasa sepulang sekolah, Neneng membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah, menumbuk padi, menyapu, dan menimba air. Senja hampir turun ketika ia meminta izin untuk mandi di Sirah Cai, sebuah sumber mata air jernih di tengah pegunungan. Sirah Cai itu sudah terkenal di kampung. Airnya dingin, segar, dan dipercaya membawa berkah. Namun di balik kesegarannya, orang tua di kampung sering mengingatkan anak-anak muda untuk tidak main-main di sana. "Aya nu ngajaga eta cai ulah sambarangan," begitu pesan orang-orang tua dulu. Tapi bagi Neneng, itu hanyalah mitos belaka. Selesai mandi, Neneng pulang. Hari sudah hampir jam 5 sore. Tubuhnya terasa segar, tapi sesampainya di rumah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tubuhnya mendadak panas, seperti terbakar dari dalam. Keringat dingin bercucuran, matanya sayu dan nafasnya terengah. Ce Ima panik, buru-buru memanggil suaminya. "Priyatna, gancang, anak urang panas pisan yeuh." Mereka pun membawa Neneng ke mantri, lalu ke dokter di kota. Tapi hasil pemeriksaan selalu sama, tidak ada penyakit apapun. Dokter bingung, hanya bisa menyuruh pulang dengan obat penurun panas biasa. Tapi panas itu tidak pernah turun. Malam semakin larut. Neneng hanya bisa terbaring, merintih lemah. Kedua orang tuanya duduk di samping, wajah mereka cemas. Tak lama kemudian, datanglah seorang lelaki tua dari sawah, Abah Asri, ayah dari Priyatna sekaligus kakek Neneng. Lelaki tua ini bukan orang sembarangan. Di kampung, ia dikenal punya ilmu warisan leluhur, bisa ngabedah alam, melihat ke dunia gaib, dan berhubungan dengan makhluk halus. Abah Asri langsung tahu ada yang tidak beres. Ia duduk di samping Neneng, meraba dahinya, lalu menghela panjang. "Priyatna, Ima, percuma anjen bawa ke dokter. Iyo lain penyakit manusia. Anu nyokot sukma budak iyo," ucap Abah dengan suara berat. Ce Ima langsung pucat. "Nyokot sukma? Maksud Abah kumaha?" Abah Asri menatap dalam ke arah cucunya. "Aya siluman nu cicing di Sirah Cai. Eta makhluk resep ka Neneng. Sukmana geus ditarik ke alam maranehna. Panas ieu lain panas biasa, tapi tandana yen sukma budak keur ditahan." Bapak Priyatna tersentak, darahnya seperti berhenti mengalir. "Naon Abah, jadi anak abdi keur direbut ku makhluk gaib gitu?" Abah mengangguk pelan. "Gitu, tapi tong hariwang. Peuting ieu, Abah bakal nyusul ke alam maranehna. Abah kudu ngalakukeun tapa jeung ngamanggil jurus-jurus karuhun urang. Neneng kudu dibawa deui sukmana, lamun henteu awakna moal bisa bertahan lila." Suasana di rumah itu mendadak hening. Angin malam bertiup pelan, namun membawa hawa aneh, seolah seluruh kampung ikut terdiam. Neneng masih berbaring, matanya setengah terpejam, namun di balik lirikan samar itu, ia seperti sedang melihat sesuatu yang lain. Bibirnya bergerak pelan, berbisik dalam bahasa asing yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ce Ima menjerit kecil, "Ya Allah, Abah, eta budak nyarita naon kitu?" Abah Asri langsung menepuk lantai 3 kali, lalu membaca doa-doa dengan suara berat. "Tenang, Ima, eta lain manehna nu nyarita. Eta sora makhluk hanu keur ngarebut sukma Neneng." Malam itu, tepat ketika jam menunjukkan pukul 12, Abah Asri bersiap. Ia membawa kemenyan, kendi berisi air dari Sirah Cai, dan sebilah keris kecil warisan leluhur. Sebelum berangkat, ia menatap Priyatna dan Ima. "Jaga awak budak ieu. Abah bakal lebet ka alam maranehna. Upami isuk Abah temulang, sing sabar.
tapi Abah mual ngantep cucu Abah leungit kitu wae. Dengan langkah berat, Abah Asri duduk bersila di tengah rumah, menyalakan dupa dan mulai membaca mantra. Suara mantra itu menggema, bercampur dengan suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. Lalu, tiba-tiba, tubuh Abah berguncang, matanya terpejam, nafasnya berat, dan seolah ruhnya perlahan meninggalkan jasad. Seakan-akan malam itu, Abah benar-benar sedang memasuki dunia lain, dunia gaib, tempat Sukma Neneng ditawan. Asap kemenyan memenuhi ruangan. Bau harum bercampur dengan hawa mistis yang semakin pekat. Abah Asri duduk bersila. Tubuhnya tegap meski usianya sudah tua. Matanya perlahan menutup. Bibirnya berkomat-kamit melafalkan mantra kuno yang diwariskan turun-temurun. Di sekelilingnya, Cek Ima dan Bapak Priyatna hanya bisa menatap dengan cemas. Neneng masih terbaring lemah di dipan bambu, tubuhnya panas bagai terbakar. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari arah jendela. Api lampu sentir bergetar, nyaris padam. Lalu terdengar suara lirih seperti bisikan. Balikeun deui, balikeun deui. Cek Ima memeluk suaminya erat. Priyatna, anjeun ngadenge teu aya sora anu ngagero kitu. Bapak Priyatna hanya diam, wajahnya pucat. Abah Asri menggertakkan giginya, lalu menghentakkan tangannya ke lantai 3 kali. Suara mantra semakin keras, sampai akhirnya tubuhnya berguncang hebat. Sekejap kemudian, matanya mendelik putih, nafasnya terhenti sesaat, dan ruh Abah benar-benar keluar dari raganya. Alam gaib Sirah Cai. Ketika kesadarannya berpindah, Abah Asri mendapati dirinya berdiri di sebuah tempat asing. Gelap, sunyi, namun di kejauhan terdengar gemuruh air deras. Ia sadar ini adalah alam gaib penunggu Sirah Cai. Langkahnya menapaki tanah lembab yang terasa bukan tanah manusia. Pohon-pohon menjulang tinggi, namun bentuknya aneh. Batang bengkok seperti ular, daunnya hitam berkilau, dan udara penuh dengan kabut pekat. Iya tempatna, tempat siluman cai nu nyokot Sukma Neneng, gumam Abah sambil menggenggam keris kecilnya. Tak lama, ia mendengar suara sayup, suara Neneng. Abah, Abah, tolong! Hatinya bergetar. Suara itu samar, seolah berasal dari dasar gemuruh air. Abah mempercepat langkahnya hingga sampai ke sebuah telaga besar. Airnya hitam berkilau, berputar seperti pusaran. Di tengah telaga, tampak sosok Neneng. Ia berdiri, namun matanya kosong, wajahnya pucat, seolah hanya cangkang tubuh tanpa jiwa. Abah ingin melangkah mendekat, namun tiba-tiba permukaan air bergejolak. Dari dalam pusaran muncul makhluk mengerikan, siluman Sirah Cai. Tubuhnya raksasa, bersisik hitam kehijauan, kepalanya menyerupai ikan lele raksasa, namun bertanduk panjang melingkar seperti kerbau. Matanya merah menyala, mulutnya dipenuhi taring, dan suaranya bergemuruh. Saha manusia wani masuk ke alam kuring? Abah berdiri tegak meski hatinya bergetar. Kuring datang ngabalikeun Sukma budak kuring, balikeun deui Neneng ayeuna. Siluman itu tertawa, suaranya membuat air bergemuruh. Budak eta ayeuna milik kuring, anjeun teu bisa mawa manehna deui. Anjeun pikir mantra-mantra karuhun bisa ngalawan kekuatan cai nu ngageguh ieu tempat? Abah menggenggam kerisnya, mengangkat kendi berisi air Sirah Cai yang ia bawa dari dunia nyata. Ia tahu air itu adalah kunci. Dengan lantang ia mengucapkan doa pusaka leluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Ku kakuatan Gusti, ku karuhun anu suci, kuring ngusir sagala jin siluman anu ngalanggar hukum Gusti di bumi jeung cai ieu. Air dalam kendi ia siramkan ke tanah, dan seketika tanah berguncang.
cahaya putih membelah kegelapan, membuat siluman itu mengerang kesakitan. Namun makhluk itu tak tinggal diam. Ia meraung keras, tubuhnya berubah semakin besar. Dari dalam telaga muncul makhluk-makhluk kecil menyerupai manusia dengan wajah ikan, menggeliat, menjerit, dan mencoba menerkam Abah. Pertarungan dimulai. Pertarungan di alam gaib. Abah Asri menusuk makhluk-makhluk kecil itu dengan kerisnya. Setiap tusukan keris, tubuh mereka meledak menjadi asap hitam. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Siluman besar itu terus mendekat. Suaranya menggelegar. "Balik deui kolot bodoh, anjeun moal bisa nyelametkeun manehna." Abah semakin lelah. Nafasnya memburu, tapi ia tidak boleh menyerah. Ia ingat wajah cucunya, ingat janji pada anaknya, ingat sumpah leluhur untuk menjaga keturunannya dari kekuatan gaib. Dengan sisa tenaga, Abah menancapkan keris ke tanah, membaca mantra terakhir. "Ku cahaya Gusti, ku Nur Muhammad, balikan sukma cucu abdi." Tiba-tiba cahaya putih keluar dari keris. Suaranya seperti petir membelah langit. Cahaya itu mengenai pusaran air, dan sosok neneng yang tadi kosong mendadak berteriak keras. "Abah! Abah!" Sukma neneng perlahan ditarik keluar dari genggaman siluman. Makhluk itu meraung marah. Tubuhnya terbelah dua oleh cahaya, lalu lenyap bersama jeritan panjang yang menggema. Telaga hitam itu berubah menjadi jernih, pepohonan kembali hijau, dan kabut sirna. Abah terhuyung, hampir jatuh. Tapi sebelum kesadarannya hilang, ia melihat Sukma neneng kembali bercahaya, terbang menuju tubuh aslinya di dunia nyata. Kembali ke dunia. Di rumah, tubuh Abah Asri yang sedang bersila tiba-tiba tersentak keras. Ia batuk, nafasnya tersengal, lalu membuka mata dengan wajah pucat. Pada saat yang sama, neneng yang sejak tadi terbaring dengan tubuh panas, tiba-tiba menarik nafas panjang. Matanya terbuka, wajahnya kembali segar. Panasnya hilang begitu saja. Cek Imam menjerit bahagia, memeluk anaknya. "Alhamdulillah, Neneng, budak ibu." Bapak Priyatna meneteskan air mata, lalu menatap ayahnya yang hampir roboh. Abah anu nyelametkan maneh nanya." Abah hanya tersenyum tipis, meski tubuhnya lemah. "Teu aya anu leuwih kuat ti Gusti. Abah ngan ukur jadi jalan, tapi hati-hati, sirah cai ayeuna moal tenang, siluman eta bakal dendam." Kata-kata itu menggantung di udara. Malam semakin dingin, namun semua tahu kejadian mengerikan ini belum benar-benar berakhir. Cerita pun selesai.